Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Karjono Natar. Kali ini saya akan coba sedikit berbagi dengan teman-teman kepala sekolah dan guru-guru yang terutama untuk menyiapkan akreditasi di tahun 2020 ini. Karena itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng serta share kepada kawan-kawan yang lain agar bisa mempersiapkan diri untuk persiapan akreditasi di tahun 2020 ini. Bapak Ibu sekalian, mulai tahun 2020 ini akreditasi akan dimulai dengan penilaian yang tidak hanya sekedar melihat dokumen. Istilahnya itu compliant, tapi sekarang adalah performance yang akan dinilai. Nah, untuk compliant itu ada dua hal, yaitu compliant mutlak dan compliant relatif ya. Untuk compliant mutlak itu yang harus dipenuhi syarat ya. Itu ada 5 yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman dan ini harus sudah tersiapkan di dalam Dapodik. Jadi yang pertama itu adalah memiliki surat izin operasional dan ini harus diupload di dalam Dapodik, ketentuannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa kepala sekolah harus memiliki sertifikat lulus diklat calon pengawas, calon kepala sekolah ya, seperti itu. Harus lulus seperti itu. Nah, itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga yang harus dipenuhi adalah bahwa pernah meluluskan ya, pernah meluluskan. Ini agak berbeda dengan sebelumnya ya. Ini yang harus dipersiapkan, harus sudah meluluskan. Kemudian yang keempat adalah bahwa alokasi waktu yang digunakan di sekolah itu minimal sesuai dengan kurikulum yang berlaku ya. Minimal sesuai kurikulum yang berlaku. Dan kemudian yang berikutnya adalah bahwa mata pelajaran minimal sesuai dengan kurikulum. Kalaupun mungkin ada SFDIT, SDIT, SMPIT atau SMAIT, IT-nya itu tambah mungkin tambah waktu yang tambah mata pelajaran lain, yaitu hal lain ya. Tapi secara nasional, kurikulum nasional harus tercakup semua. Itu adalah compliant mutlak yang harus dipenuhi oleh semua sekolah. Nah, tatkala itu tidak terpenuhi maka tidak akan masuk nanti, karena itu ada yang namanya dashboard monitoring yang akan dibuat di sistem oleh BANSM dan itu terkoneksi dengan aplikasi yang ada di Dapodik dan EMIS serta PMP, sehingga nanti ini akan ketahuan sekolah ini punya apa tidak. Nah, gitu seperti itu. Itu ya, itu sebagai compliant mutlak. Kemudian compliant relatif. Nah, untuk compliant relatif ini itu yang perlu dipersiapkan ada 10 hal. Ya, 10 hal itu yang pertama adalah jumlah guru yang sudah S1 minimal ya, yang sudah S1. Itu untuk mendapatkan nilai terbaik minimal adalah 90%. Kalau tidak terpenuhi itu mungkin di bawahnya ya akan menjadi nilainya 3 gitu kan, tertingginya nilainya 4 ya, untuk level yang tertingginya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk guru yang sudah sertifikasi. Nah, itu. Untuk mendapatkan nilai tertinggi itu minimal 85%. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah guru mengampu sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Itu juga tertingginya minimal 85%. Nah, itu baru bisa dapat nilai tertinggi. Itu 3 hal ini merupakan compliant relatif yang itu hanya sebuah dokumen yang nanti prosesnya hanya 15% ya. Dari semua itu hanya 15%. Kemudian berikutnya adalah TU. Ini SD sekarang kan juga seperti itu. SD itu TU minimal ada lebih dari 1 TU. Kemudian untuk mendapatkan yang terbaik ya, seperti itu. Jadi kalau SD nggak punya, nah ini masalah nanti ke depannya akan bermasalah. Jadi harus dipersiapkan TU ya. Kemudian kalau SMP ya minimal harus S1 dan seterusnya. Bahkan harus ada kepala TU-nya kan, seperti itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah kepala perpus. Nah, ini juga ada memenuhi syarat, nanti syaratnya silahkan nanti dilihat. Artinya kalau nggak memiliki ini akan secara compliant relatifnya akan mendapatkan skor yang kecil ya, nanti seperti itu. Dan berikutnya adalah laboratorium. Sama ini ya, laboratorium ini. Jadi harus memiliki itu kepala laboratorium. Ya, termasuk nanti yang akan mengolah di dalamnya ya. Itu yang keenam. Kemudian yang berikutnya ini sebagai compliant itu sebenarnya dokumen yang harus dimiliki ya, istilahnya nanti hal-hal yang harus dimiliki. Setelah itu listrik.
Nah, listrik itu kalau SD 13 watt ya, itu sudah mendapatkan tertinggi, tapi kalau SMP minimal 2200 ya, itu listrik. Kemudian berikutnya adalah sarana penunjang. Sarana penunjang itu adalah ruang ruang kepala sekolah, ruang, kalau SD itu ruang kepala sekolah, ada ruang BK ya, ada ruang bla 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 dan banyak itu ya, termasuk ruang OSIS kalau di SMP SMA itu ya. Ada ruang ibadah ya, kemudian ruang TU kalau di SMP SMA. Ini adalah merupakan bagian itu dari compliance relatif. Kemudian WC ya. WC itu juga ketentuannya dari jumlah siswa memiliki WC berapa. Kalau dia proporsinya bisa mencapai 20, maka dia mendapat nilai yang tertinggi. Nah, ini beberapa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman untuk persiapan akreditasi di mulai tahun 2020 ini ya, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang mungkin ya, kadang kita dari sekolah kalau nggak mempersiapkan itu, pada saatnya akreditasi akan luar biasa, akan berat nanti seperti itu ya. Itu terkait dengan hal nanti kelengkapannya silahkan dibuka kembali ya. Sekedar saya kemarin membaca untuk mengikuti uji kompetensi, ternyata gagal ya. Saya gagal karena tidak bisa mengikuti, ada kendala teknis, sehingga saya nggak bisa mengikuti uji kompetensi yang di non kognitif, sehingga ya jelas nggak bisa ya. Nggak apa-apa, mungkin itu Allah tidak memberikan amanah untuk menjadi asesor nanti saya seperti itu. Itu mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Nanti ikuti video berikutnya, yaitu terkait bagaimana mempersiapkan ya untuk performan apa saja yang dipersiapkan nanti di video berikutnya. Itu saja yang saya bisa sampaikan kali ini, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng, serta share pada kawan-kawan yang lain agar semuanya bisa mempersiapkan diri, karena sekarang akreditasi ini cukup lumayan luar biasa beratnya ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.